Balik lagi di Yang Lagi Tren. Topik pertama ada yang membanggakan nih di Paris. Ada brand lokal yang berhasil go internasional lagi. Ada apa aja ya kira-kira? Ada 2 brand fashion lokal, ada Pagi Motley dan Bulao yang bakal berpartisipasi di Paris Fashion Week Menswear Ready to Wear Spring Summer 2023. Produk Pagi Motley dan Bulao akan ditampilkan dalam Experience Indonesia Unveiled Artisanal bersama dengan belasan brand lokal lain. Nah, dan yang spesial nih, semua brand yang akan ditampilkan di pameran tersebut dikelola oleh perempuan dan ramah lingkungan. Bulao dan Pagi Motley misalnya. Merek fashion ini dikenal dengan kain tie-dye yang dibuat dari pewarna alami. Berdasarkan kalender Paris Fashion Week, brand-brand lokal ini akan dipamerkan di Galeri Lafayette pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2022. Selain Bulao dan Pagi Motley, brand UMKM lokal lain yang akan dipamerkan di Paris diantaranya Sepiring Indonesia, Bahalap Handicraft, Latazza, Galeri Batik Jawa, Indigo Karawo, Latuna, Naruna Seramik, Kejaya Handicraft, Ajabil, INT Handicraft, Aurora Rajut, dan lain-lain. Bener-bener keren banget gak sih? Sekarang banyak brand lokal yang bisa go internasional. Topik selanjutnya membahas mengenai BRI yang bekerja sama dengan bmarket.id demi mewujudkan komitmen untuk terus memberdayakan UMKM. bmarket.id merupakan platform market digital place bagi UMKM dengan produk kategori makanan dan minuman, fashion, kecantikan, kesehatan, dan kerajinan yang memberikan dukungan kepada UMKM Indonesia untuk perluasan pasar di domestik maupun global. Kerjasama tersebut juga menggandeng beberapa pihak lain, diantaranya ada Pelindo Solusi Logistik, ada Pos Indonesia, ada Patra Jasa, dan pelaku UMKM bmarket itu sendiri. Seperti diketahui, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM semakin terlihat pertumbuhannya di Indonesia sejak pandemi COVID-19 dan memiliki peranan penting untuk pemulihan ekonomi di Indonesia pada tahun ini. Hal inilah yang membuat bmarket menyediakan dan menjadi pusat database bagi konsumen global untuk mencari produk UMKM di Indonesia. Semakin banyak ya perusahaan besar yang membantu usaha kecil. Semoga UMKM Indonesia semakin berkembang ya. Siapa yang masih pakai aplikasi lain di sini? Sini dulu, fokus dulu, ada kabar berita baru dari aplikasi ini. Line Indonesia mengumumkan bahwa bisnis pinjaman online alias financial technology menjadi fokus utama perusahaan ke depan. Penegasan keberadaan perusahaan dalam bisnis pinjol hingga keuangan oleh Line ini guna menjawab langkah perusahaan setelah beredarnya kabar penutupan Line Today dan pemulangan karyawan yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan. Country Manager Line Fanny Verona mengatakan bahwa Line masih akan tetap berkomitmen untuk pasar Indonesia dan tetap menyediakan layanan messenger sama seperti sebelumnya. Line juga mengakui adanya pemulangan karyawan, tapi tidak sebanyak seperti yang diberitakan. Semoga keputusan yang diambil Line ini bisa memberikan kontribusi yang baik ya untuk masyarakat. Ada kabar dari pemuda Indonesia terkait dunia IT nih. Ada apa ya kira-kira? Warga Kalurahan Banyuroto, Kapanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sering disangka pengangguran lantaran lebih sering berdiam di rumah. Kok bisa ya? Ternyata dari rumahnya itu dia mengelola puluhan server di luar negeri loh. Luar biasa ya. Saat ini Nur Rohman bertanggung jawab mengelola sekitar 50-70 server yang berada di luar negeri. Pekerjaan itu bisa ia kerjakan dari rumah loh. Nur Rohman memiliki alasan khusus kenapa ia memilih pekerjaan itu. Salah satunya karena latar belakang pendidikannya yang tidak begitu tinggi. Ia merupakan lulusan SMK di Pengasih, Kulon Progo. Nur Rohman ini emang the real contoh dari slogan SMK bisa ya. Balik lagi ke topik UMKM nih. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas-Duki yang mendukung agenda ekonomi hijau pada sektor usaha mikro kecil dan menengah lokal. Hal itu untuk memulihkan ekonomi agar lebih kuat dan tangguh, serta mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan. Buat yang belum tahu ekonomi hijau itu seperti apa, jadi ekonomi hijau itu adalah sebuah gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Teten juga mengungkapkan, berdasarkan studi World Economic Forum tahun 2020, sektor ekonomi hijau diperkirakan menghasilkan peluang bisnis sebesar 10 juta US dollar dan 395 juta lapangan pekerjaan pada 2030 di seluruh dunia. Ia menyadari bahwa banyak pelaku bisnis yang enggan mengadopsi ekonomi hijau ini karena modal teknisnya yang kompleks dan biaya produksinya yang tinggi. Kendati demikian, sebuah penelitian menyatakan penggunaan sumber daya ekonomi hijau di sektor industri dapat menghemat pengeluaran sebesar lebih dari 600 miliar US dollar per tahun di Eropa saja.
Semoga apapun pilihan kedepannya bisa memberikan dampak yang baik bagi UMKM, pembeli, dan lingkungan sekitar ya. Pasti kalian gak asing dong sama tren yang satu ini, yaitu baju turun naik. Model baju yang unik yang bisa turun naik ini emang lagi viral banget ya, dan banyak diminati oleh masyarakat sampai para artis. Sebenarnya gimana sih tren ini bisa muncul? Tren baju turun naik sendiri mulai menjadi viral usai diunggah oleh pemilik akun TikTok Karin Beauty. Dalam unggahan-unggahannya itu, Karin tampak mengenakan salah satu baju jualannya yang unik karena bisa bergerak turun naik. Keunikan baju tersebut sampai bisa mencuri perhatian para netizen loh guys. Tak seperti baju-baju pada umumnya, baju turun naik itu bisa bergerak bagaikan sebuah per. Karin menjelaskan bahwa karena kepadatan bentuk plisketnya itu, maka pakaian itu bisa bergerak turun naik. Untuk saat ini Karin masih memperoleh baju-baju tersebut dari luar negeri, yaitu Bangkok. Tapi sebenarnya baju ini tuh dibuat di Cina loh guys. Di butiknya sendiri, Karin menjual dua macam baju naik turun, yaitu ada atasan dan juga dress. Dan untuk harganya sendiri sekitar Rp450.000 sampai Rp600.000. Seru banget ya guys, ada baju canggih yang bisa turun naik kayak gitu. Jangan lupa dibeli terus langsung bikin konten deh di TikTok. Kabar menggembirakan datang dari UMKM Banyuwangi nih. Ari Laika, pengusaha tas Panbon asal Banyuwangi, bisa menjual 6.000 sampai 10.000 buah tas dalam 1 bulan loh. Baik yang rutin dipasarkan di supermarket ataupun orderan langsung dari masyarakat. Harga yang ditawarkannya itu sekitar Rp1.500 sampai Rp15.000 per buah, tergantung dari ukuran dan ketebalan dari tasnya guys. Keren banget ya! Bahkan sebelum pandemi COVID-19, pemilik usaha Bangurjo Collection ini bisa menjual 15.000 tas dalam 1 bulan loh. Meskipun menurun, tapi mereka ini happy banget guys, karena pelan-pelan usahanya udah mulai bangkit lagi. Bahkan di 2 bulan terakhir, ia bisa membuat produk baru, yaitu kotak hantaran dan juga souvenir. Keren banget ya, usahanya bisa bangkit dari keterpurukan. Yuk semangat buat pengusaha yang lainnya. Topik selanjutnya mengenai bisnis mall nih, yang katanya meningkat guys. Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia memprediksi pelonggaran PPKM membuat tingkat kunjungan mal berpotensi mencapai 80% hingga akhir 2022. Persentase itu meningkat dari pencapaian pada 2020 yang sebesar 50% dan sekitar 60% di tahun 2021. Di tengah tingginya kasus COVID-19. Bersyukur banget ya guys, semoga kedepannya semua mal di Indonesia bisa pulih seperti sedia kala. Kali ini kita bahas lagi tentang mobil listrik yuk. Jadi, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, menargetkan Indonesia bisa menjadi produsen mobil listrik terbesar atau bahkan kedua terbesar di tahun 2029 guys. Keren banget gak? Menurut Luhut, Indonesia akan mulai memproduksi dan mengekspor baterai litium dan mobil listrik. Untuk mobil listrik sendiri, perjanjian dengan Hyundai sedang berproses melalui Kementerian Perindustrian. Sedangkan untuk pengembangan baterai litium, Indonesia akan menggandeng Contemporary Amperex Technology Limited, salah satu perusahaan manufaktur baterai litium terbesar asal Cina, LG Corporation dan Tesla, perusahaan mobil listrik dan baterai milik Elon Musk. Ia percaya industri ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memberdayakan banyak UMKM. Wah, bisa mengurangi pengangguran nih guys. Topik kali ini datang dari calon ibu kota baru Indonesia, yaitu Nusantara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kereta gantung kemungkinan akan menjadi salah satu alat transportasi yang dikembangkan di ibu kota baru Indonesia di Kalimantan. Selain sebagai alat transportasi, kereta gantung juga nantinya akan menjadi kebutuhan pariwisata. Ia mengatakan hal tersebut karena dengan kunjungannya ke kota Chiba di Jepang yang sudah lebih dulu menerapkan sistem tersebut guys. Cukup menarik ya guys, karena kereta gantung ini kan bisa mengurangi polusi. Berita terakhir nih, yang bakalan bikin sedih kalau misalnya hal ini tuh terjadi. Kenapa ya? Nama sejumlah layanan dan aplikasi digital seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram ramai disebut dalam daftar yang aksesnya akan diblokir di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Aplikasi digital tersebut diminta segera mendaftar ke sistem kementerian, kalau tidak akan diblokir. Agak bingung ya, soalnya udah lama di Indonesia tapi kok belum mendaftar. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui juru bicaranya Dedi Permadi mengatakan bahwa akan menindak tegas para penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, baik domestik maupun asing yang belum terdaftar. Apabila pendaftaran melebihi dari jangka waktu yang ditentukan, maka PSE domestik terutama asing akan diblokir. Wah, kalau bener-bener kejadian bakal sedih banget sih, karena kita nih udah nggak bisa update status, terus pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia juga bakal kehilangan platform tempat jualannya. Kira-kira kedepannya bakal ada berita apa lagi ya? Komen di bawah!